Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang juga sungguh mengasihi kami dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk boleh lahir di dalam dunia, hadir di tengah kami, dan menerangi dunia ini. Di malam Natal ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama di rumah Tuhan, karena kami merindukan kami boleh mendapat secercah sinar terang yang boleh menerangi hati kami, jiwa kami, pikiran kami, dan diri kami. Karena kami membutuhkan Engkau, membutuhkan firman yang boleh menerangi jalan kami, menjadi pelita bagi kaki kami di tengah dunia yang gelap ini. Karena itu ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Roh Kudus beracaralah agar kami boleh mengerti, memahami, mau meresponnya dengan sungguh-sungguh, agar setiap kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi boleh dengan sukacita membawa berkat oleh karena firman-Mu. Karena itu beracaralah ya Tuhan atas setiap kami. Biarlah Engkau yang boleh memeteraikan firman itu dalam hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian saya bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat
di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda melakukan perjalanan jauh yang cukup menantang? Ya, bukan cuma perjalanan dari rumah ke gereja atau dari rumah ke tempat kerja atau dari rumah ya dalam radius cuman belasan kilometer. Tapi perjalanan yang betul-betul jauh, yang membutuhkan effort ya, usaha yang kuat, kekuatan fisik yang kuat untuk melakukannya. Kalau Anda suka mendaki gunung ya, mungkin waktu kita muda suka mendaki gunung. Di Jawa Barat nih ada banyak gunung selain di Jawa Tengah, di Jawa Timur ya. Biasanya anak muda suka mendaki gunung dan camping. Mungkin kita pernah mendaki gunung yang dekat-dekat dengan kita. Tapi saudara-saudara, yang saya tanyakan adalah perjalanan yang menantang. Kalau menantang itu ya butuh tenaga yang kuat, butuh waktu yang cukup lama untuk melakukannya. Bukan cuman gunung-gunung yang ya cuman sejam 2 jam udah sampai puncak, bukan. Tapi yang betul-betul menantang. Ada gunung tertinggi di dunia, Mount Everest, yang tingginya 8.848 km. Nah saudara-saudara, itu baru menantang. Tingginya 8.000 lebih kilometer dari permukaan laut. Pertanyaannya, berapa lama untuk bisa sampai ke puncak gunung itu? Kalau dihitung-hitung, diperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mendaki Gunung Everest itu kurang lebih 2 bulan ya. Kalau tadi kita bisa mendaki Gunung Ciremai, mungkin Gunung Merapi, gunung-gunung yang mungkin ada di Pulau Jawa ini ya dalam hitungan jam. Kalau ini bulan. Untuk mencapai puncak Mount Everest itu 2 bulan. Siap nggak punya ketahanan fisik 2 bulan untuk sampai ke puncaknya? Karena itu kalau kita melihat pengalaman para pendaki Mount Everest, banyak yang gak sampai ke puncak. Belum sampai puncak juga udah gak kuat ya, gak kuat lagi untuk naik ke puncak dan kemudian memutuskan berhenti dan pulang. Apalagi kalau ada musim yang badainya kuat, musim dingin, wah itu tantangannya lebih besar. Taruhannya bahkan nyawa. Kalau mau naik ke Mount Everest ya harus siap-siap, luar biasa. Tapi saudara-saudara, tahun 1953 ada seorang yang namanya Edmund Hillary, orang Inggris, ditemani oleh orang setempat Tenzing Norgay, berhasil mencapai puncak Everest untuk pertama kali. Jadi orang yang pertama kali sampai puncak diingat sampai sekarang, menjadi legenda Mount Everest, yaitu Edmund Hillary.
Nah saudara, pertanyaannya apa sih yang mendorong orang untuk mau capek-capek, mau repot-repot, mau susah-susah, melakukan perjalanan yang sulit sampai ke puncak gunung tertinggi di dunia? Tanyakan pada semua orang yang suka naik gunung, apa sih yang mau dicari? Sebab kalau udah naik, turun lagi kan? Nggak mungkin terus-terus di atas. Kalau udah naik pasti turun lagi. Apa yang mendorong mereka? Kepuasan. Orang yang suka naik gunung ini apa sih yang dicari? Selain melihat pemandangan, ada kepuasan hati. Ya, sukacita yang besar yang tak terkatakan kalau sudah sampai di puncak gunung, sudah bisa mungkin naruh bendera negaranya atau mungkin menorehkan tulisan-tulisan bahwa dia pernah ada di sana. Itu kepuasannya tidak tertandingi, tidak terbayarkan ya kalau sudah sampai di sana. Karena itu orang sampai sekarang ini masih banyak orang yang ingin menaklukkan Mount Everest. Dan menjadi orang pertama, menjadi legenda dunia, Edmund Hillary namanya terus diingat. Ya, kejadiannya 1953, tapi sampai saat ini terus diingat bahwa dialah orang pertama yang bisa menaklukkan Mount Everest. Akan terus dikenang. Karena alasan itulah mereka mau bersusah-susah untuk sampai ke puncak. Nah, saudara, pertanyaannya apa yang menggerakkan orang Majus melakukan perjalanan jauh? Kalau tadi Edmund Hillary dengan Mount Everest-nya untuk menaklukkan gunung tertinggi di dunia, sekarang apa yang menggerakkan orang Majus dari timur untuk bersusah-susah dan berlelah-lelah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan belum tentu juga mereka menemukan apa yang mereka cari. Karena mereka juga masih bertanya-tanya, betul nggak bahwa bintang itu yang menunjukkan jalan kepada mereka akan membawa mereka kepada raja yang baru lahir. Saudara, orang Majus adalah orang-orang cendekiawan, ahli perbintangan. Karena itu bintang itulah yang menggerakkan mereka untuk berangkat. Bintang itulah yang menggerakkan mereka untuk pergi dan meninggalkan tempatnya untuk mencari ada siapa yang ditandai oleh bintang besar itu. Mereka ahli perbintangan atau disebut astrologi. Dan mereka menemukan ada satu fenomena alam yang langka, yaitu adanya satu bintang besar yang mengarah ke negeri Yudea. Dan mereka mau mencari raja yang biasanya dilambangkan oleh bintang besar itu. Saudara, berapa jauh perjalanan yang mereka harus tempuh? Kalau tadi Edmund Hillary untuk mencapai Mount Everest butuh 2 bulan. Orang Majus ini berangkat dari negeri timur yang menurut tradisi adalah negeri Iran. Yang harus melewati kilometer demi kilometer untuk sampai ke Yudea, ke tanah Israel. Diperkirakan perjalanan yang ditempuh sekitar 800 sampai 1600 kilometer. Dan mereka menempuhnya dengan naik unta. Ya, unta itu nggak bisa terus menerus, ada istirahatnya. Orang juga ada istirahatnya. Sehingga mereka harus melakukan perjalanan berbulan-bulan. Tidak disebutkan berapa bulan, tapi berbulan-bulan. Agaknya lebih lama daripada Edmund Hillary sampai kepada Mount Everest. Jadi saudara, orang yang mau meluangkan waktu, mau menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencari tahu ini bintang ini, betulkah dia menandakan ada seorang raja besar yang baru lahir. Ada rasa keingintahuan yang besar yang mendorong mereka untuk melakukan perjalanan yang penuh resiko berbulan-bulan. Jalan darat lewat padang gurun yang kalau siang hari sangat panas.
Karena itu untalah hewan yang paling kuat, yang bisa berada di tempat yang panas, ya. Dan pada malam hari cuacanya sangat dingin. Jadi itulah yang mereka harus tempuh berbulan-bulan. Mereka belum tahu ujungnya di mana, tapi mau beresiko untuk melakukan perjalanan sampai ke Yudea. Saudara-saudara, perjalanan orang Majus ini berbulan-bulan. Kalau kita membaca dalam ayatnya yang pertama dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi saudara-saudara, orang Majus yang ditunjukkan dalam Matius 2 datang ke Yudea, datang untuk mencari bintang itu, tidak berbarengan dengan para gembala yang dilukiskan dalam Lukas 2. Besok mungkin pembacaan Alkitabnya tentang para gembala. Orang Majus ini datang setelah Yesus dilahirkan. Kalau para gembala datang tidak lama setelah Yesus dilahirkan. Ya, karena berita para malaikat di padang Efrata itu tidak lama kemudian Yesus lahir, dan para gembala itulah yang menyaksikan bayi yang sudah lahir itu. Karena itu saudara-saudara, ada yang berbeda kalau dalam teks Lukas disebut bayi yang baru lahir, kalau dalam teks Matius 2 disebut anak. Artinya apa? Yesus sudah bukan bayi lagi. Karena apa? Perjalanannya berbulan-bulan. Dan karena itu memakan waktu sehingga Yesus tidak disebut bayi yang baru lahir, tapi mungkin sudah mendekati 1 tahun. Saudara-saudara, itulah sebabnya orang Majus itu sebetulnya tidak ketemu sama para gembala, ya. Hanya di sandiwara Natal, sekolah minggu mungkin orang Majus itu ketemu sama para gembala. Padahal seharusnya dalam teks orang Majus tidak akan ketemu dengan para gembala, karena para gembala datang ketika Yesus baru saja lahir, tapi orang Majus datang lama setelah itu. Karena perjalanan mereka bukan dari, kalau para gembala di padang Efrata, di tanah Yudea, kalau mereka dari negeri timur, Iran ke Israel, itu membutuhkan waktu yang panjang. Perjuangan orang Majus untuk sampai ke Betlehem lebih besar daripada yang dilakukan oleh para gembala. Dan karena itu saudara-saudara, perjalanan orang Majus ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Mereka juga tidak langsung ketemu. Mereka singgah dulu di Yerusalem, di kota besar. Dan mereka berjumpa dengan Herodes, petinggi saat itu. Dan mereka bertanya-tanya kepada Herodes, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Sebab kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, ini pertanyaan orang Majus yang memang ingin berjumpa. Bukan hanya ingin berjumpa, bahkan disebut ingin menyembah sang raja yang baru lahir. Tapi ketika dia bertanya kepada Herodes yang juga adalah raja orang Yahudi yang dipilih oleh Kaisar Romawi pada saat itu berarti ini ada saingan. Oh, ada raja baru nih. Itu adalah saingan bagi Herodes. Dan itu berarti sesuatu yang tidak membuat dia merasa aman, tetapi membuat dia menjadi khawatir. Membuat dia bertanya-tanya juga. Dia mau mencari tahu di mana, karena dia belum tahu. Kelahiran Yesus di kota kecil Betlehem belum tersebar sampai Yerusalem. Kalau sekarang saudara-saudara kita punya kecanggihan teknologi, ya. Kejadiannya di tempat lain kita bisa tahu kan? Karena kita punya kecanggihan teknologi. Tapi pada saat itu berita tidak mudah hanya dari mulut ke mulut.
Itu pun tersebarnya terkendala oleh jarak, terkendala oleh waktu. Tetapi para ahli Taurat kemudian menyelidiki dari kitab suci dan mereka menemukan di Mika 5, di kitab Mika 5 ayat 1, sebelum kitab Maleakhi ada kitab Mika, Nabi Mika. Dan di situ disebutkan bahwa hai engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil. Karena dari sanalah daripada mula akan bangkit seorang pemimpin. Jadi saudara-saudara, sebetulnya kitab suci sudah menubuatkan. Kalau kita membaca kitab Yesaya sudah dinubuatkan bahwa tunas Daud akan muncul dari tunas Daud. Seorang perempuan yang akan melahirkan. Kalau itu dari Yesaya. Tapi kalau dari Mika disebutkan nama kotanya, kota Betlehem. Saudara-saudara, nubuat ini terjadi berabad-abad. Kalau kitab Yesaya sekitar 700 sebelum Masehi, kitab Mika sekitar 500 atau 600 sebelum Masehi. Itu berarti 6 abad sebelumnya sudah dinubuatkan, sudah dituliskan Betlehem adalah tempat di mana sang raja atau pemimpin itu akan lahir. Dan itulah sebabnya disampaikan kepada Herodes dan Herodes mengatakan bahwa dia juga ingin melihat dan menyembah dia. Ini trik Herodes saja. Herodes menyuruh orang Majus itu menyelidiki secara seksama dan nanti beritahukan kepadaku, betul enggak ada raja yang baru lahir? Sebab aku pun mau melihat dia dan menyembah dia. Ini trik Herodes. Supaya dia tahu betul apa yang terjadi dan dia bisa mengantisipasi. Lalu ketika orang Majus itu sampai ke Betlehem dengan panduan bintang timur. Dan kalau kita membaca dalam bagian bacaan kita, ketika mereka melihat bintang timur itu mendahului mereka dan berhenti tepat di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara-saudara, kita gak bisa mengendalikan bintang ya. Bintang ini ada di langit, wah ini kebetulan di atas atap kita ini ada simbol bintang-bintang gitu ya. Kita gak bisa mengendalikan bintang, kita cuma bisa meneropong bintang, melihat pergerakan bintang. Tapi siapa yang bisa mengendalikan bintang? Kamu ke kiri ya, kamu ke kanan ya, kamu stop di atas ya, gak ada yang bisa. Kecuali Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi saudara-saudara, peristiwa kelahiran Yesus bukan hanya peristiwa yang menggerakkan manusia. Orang-orang Majus menjadi orang-orang pilihan yang melihat Yesus, tapi juga menggerakkan fenomena alam semesta ini. Bagaimana membuat bintang itu bisa berhenti tepat di atas tempat di mana anak itu berada, itu yang luar biasa. Itulah panduan Tuhan. Sehingga orang Majus itu tidak salah, tidak nyasar. Tapi mereka bisa menemukan dengan jelas di mana Yesus itu dilahirkan. Karena itu mereka sangat bersukacita dan mereka sujud menyembah Dia. Dan mereka memberikan persembahan yang mereka bawa, emas, kemenyan, dan mur. Mereka menemukan Yesus yang mereka cari dan mereka menyembah Dia dan mereka memberikan yang terbaik yang mereka sudah siapkan. Dan saudara-saudara, ayat 12 mengatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat 12 inilah yang menjadi tema perenungan kita hari ini, yang juga menjadi tema Natal PGI. Mereka pulang melalui jalan lain. Saudara-saudara, ayat 12 ini mau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus lewat jalan lain. Jangan melalui jalan yang sama karena mungkin Herodes sudah menunggu.
Kalau mereka melalui jalan balik lagi ke Yerusalem, rombongan yang mungkin menyolok, ya, maka mereka akan dicegat oleh Herodes, dan Herodes bisa mengantisipasi dan melakukan apapun untuk bukan hanya melihat bayi yang baru lahir atau anak yang lahir itu, tetapi melakukan sesuatu yang jahat kepadanya. Karena itu saudara-saudara, kita melihat bahwa orang Majus ini yang sudah melewati tantangan dan kesulitan untuk sampai ke Betlehem, yang sudah dipuaskan karena mereka sudah berjumpa dengan Tuhan dan sudah menyembah Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang taat pada pimpinan Tuhan. Kalau mereka diawali dengan bintang yang menggerakkan mereka untuk bergerak dari tanahnya di negeri timur ke Betlehem, sekarang ketika mereka pulang, mereka juga digerakkan oleh ketaatannya kepada Tuhan untuk melewati jalan lain. Saudara-saudara, melakukan perjalanan jauh berbulan-bulan lewat satu negeri ke negeri lain tidak gampang. Mungkin jalan baru itu belum tentu lebih mudah, belum tentu lebih cepat, belum tentu lebih gampang dari yang sebelumnya. Tapi itu resiko yang mereka ambil, mereka taat. Untuk kemudian mereka memutus rencana Herodes yang mungkin saja bisa mencegat mereka. Dan mereka memutuskan pulang melalui jalan lain. Herodes tidak difasilitasi oleh orang Majus. Orang Majus tidak tunduk kepada Herodes, tapi orang Majus tunduk kepada Tuhan. Itu sebabnya dia bisa memutus rencana Herodes yang akhirnya kalau kita membaca Injil Matius dalam ayat-ayat yang berikutnya, akhirnya Herodes sangat marah dan menyuruh membunuh semua anak-anak di bawah usia 2 tahun. Karena Herodes tidak tahu yang mana raja yang baru lahir itu, maka semua anak di bawah 2 tahun harus mengalami peristiwa yang tragis. Dan Yesus menyingkir ke Mesir. Itu yang ada di perikop selanjutnya. Dan saudara-saudara, apa yang mau disampaikan kepada kita pada malam Natal ini? Saya yakin dalam kehidupan kita semua masih ada dalam siarah kehidupan. Kita menjalani perjalanan hidup. Setiap kita entah muda, entah udah usia senior, kita sedang menjalani siarah kehidupan. Kita tidak tahu ujungnya di mana, ujungnya seperti apa, tapi kita sedang menjalani dari waktu ke waktu. Juga kita sedang menjalani perjalanan iman dan perjalanan spiritual kita dalam mengenal Tuhan, dalam sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Saya tidak tahu apakah perjalanan kita mudah atau sulit, naik atau turun. Yang pasti ada suka duka, ada perjalanan yang curam, ada perjalanan yang berkelok, ada perjalanan yang terjal, yang membuat kita kadang mungkin menjadi ragu, menjadi khawatir, dan membuat kita kadang-kadang ingin berhenti dalam perjalanan itu. Saudara dan saya diajak melalui perenungan kita dengan perjalanan orang Majus itu, jangan berhenti sebelum sampai pada tujuan. Jangan berhenti sebelum kita menemukan yang kita mau cari. Dan itu yang ditunjukkan pada orang Majus itu, tidak berhenti walaupun perjalanan panjang berbulan-bulan untuk sampai menemukan dan menyembah sang raja yang baru lahir. Saudara dan saya juga diajak untuk mencari Tuhan. Perjalanan siarah kehidupan kita di tengah dunia ini bukan sekedar bekerja rutin dari pagi, dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu, ya, digerakkan oleh roda rutinitas hari demi hari, disibukkan untuk segala aktivitas.
Tapi saudara dan saya diajak dalam siara kehidupan di dunia ini, kita juga punya tugas untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan, dan menyembah Tuhan. Seberapa perjalanan kita membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan, semakin sungguh mencintai Tuhan, untuk kemudian kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ini menjadi satu hal yang penting dalam hidup kita karena Tuhan sanggup membelokkan rancangan-rancangan yang jahat. Tuhan sanggup menghindarkan kita dari segala bahaya. Tuhan akan selalu menyertai dan menyelamatkan kita. Kristus yang lahir ke dalam dunia ini adalah Sang Juru Selamat. Juru selamat berarti dia adalah penyelamat yang agung. Bukan sekedar guru selamat. Juru dengan J, beda dengan guru dengan G. Ya. Kalau juru selamat, maka dia adalah juru selamat yang agung yang bisa melakukan apa saja. Dia bukan guru selamat yang cuma mengajarkan bagaimana orang untuk selamat, tapi dia sendiri belum tentu selamat. Kalau juru selamat, dia mengajarkan dan dia sendiri menjadi sumber keselamatan bagi semua orang. Karena dia datang ke dunia untuk kemudian mati, untuk mengorbankan dirinya dan nyawanya bagi kita. Supaya kita tidak mengejar keselamatan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak hanya menimbun atau menghitung-hitung kebaikan. Karena kita tidak bisa selamat oleh karena kebaikan kita. Kita tidak bisa selamat oleh karena segala kesalehan kita. Tapi saudara dan saya diajak untuk merespon Tuhan. Untuk betul-betul mencari Tuhan dan menyembah Tuhan. Sebab dialah sumber selamat kita. Dialah yang sudah memberikan dirinya dan nyawanya bagi kita untuk mendamaikan kita dengan Allah dan menyediakan penyelamatan kekal. Pertanyaannya kepada kita, sudahkah selama ini kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Sudahkah selama ini kita sungguh-sungguh selalu ingin untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam? Ataukah kadang-kadang kita berputar-putar mencari kesenangan kita sendiri, mencari kenikmatan kita sendiri, sibuk dengan segala macam urusan-urusan yang kadang-kadang kita anggap lebih penting. Setiap kali malam Natal dan Natal, saya yakin semua gereja dipenuhi dengan umat Tuhan. Kursi harus ditambah karena umat yang datang lebih banyak. Semua gereja akan seperti itu. Tapi itu pertanda bahwa apakah hanya Natal saja? Momen di mana kita mencari Tuhan. Bagaimana dengan hari-hari yang lain? Bagaimana dengan minggu-minggu yang lain? Mencari Tuhan harus menjadi satu upaya yang konsisten, yang terus menerus. Bukan menjadi sesuatu yang kadang-kadang, kadang ingat, kadang lupa. Kadang rajin, kadang malas. Kadang mau mendekat kepada Tuhan, kadang malah menjauh. Saudara-saudara, peristiwa orang Majus ini mau mengajak kepada kita, marilah kita menjadi orang-orang yang serius. Yang betul-betul fokus dalam hidup kita. Bukan cuma untuk kesenangan dunia ini, bukan cuma untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita sungguh-sungguh mau mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Pulang lewat jalan lain itu berarti ada semangat baru, ada pembaharuan hidup, ada cara baru, ada niat baru, ada komitmen baru untuk sungguh-sungguh melangkah dalam kehidupan kita. Orang Majus menemukan bintang itu, menemukan sang raja itu dan kembali melalui jalan lain karena dia meyakini dia sudah berjumpa dengan sang raja itu. Saudara dan saya juga diajak memiliki semangat yang sama.
Tuhan selalu punya jalan-jalan lain di mana mungkin dalam hidup kita ada jalan-jalan yang tertutup. Kita bertemu dengan jalan buntu, kita bertemu dengan kesulitan, kita bertemu dengan pergumulan. Tapi saya meyakini bahwa Tuhan selalu buka jalan. Dia akan memberikan kepada kita kemungkinan yang baru, cara baru, penyelamatan yang baru. Karena Tuhan selalu menjanjikan bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Dia adalah sumber selamat kita. Dialah sumber pengharapan kita. Dan Dialah sumber sukacita kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari dan menemukannya dan mau bertekun di dalamnya? Amin.